Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nisi Putra Pratama, NPM 24282057. Jadi kali ini saya ingin membuat video hands-on pada lab 8 dengan judul Lab Automating Customized Cloud Application Launch, yang artinya mengotomasikan peluncuran aplikasi cloud yang dikustomisasi. Ya, di sini ada outcome ya yang dikeluarkan. Di sini ada verifikasi the hot file content what is necessary for the deployment of the stack. Jadi kita memeriksa isi file hot untuk deployment stacknya, dan juga custom stack instance. Jadi kita menyesuaikan instance stack dengan cloud ini, dan juga di sini verify functional of the application. Jadi kita akan memverifikasi fungsi komponen aplikasi tiap tiernya, validate the application, the web application. Jadi kita akan memberi validasi bahwa aplikasi web berjalan dengan baik. Di sini ada launch 3 tier aplikasi stack. Nanti ini yang lebih simpelnya adalah kayak kesimpulan dari labnya ini. Jadi kita akan bikin aplikasi 3 tier. Ya, kita akan bikin aplikasi melaunch ya, 3 tier application stack pokoknya, with menggunakan instant customing cloud init dan memverifikasi aplikasi komponen tiernya. Ya, kita lanjut, yaitu memulai labnya. New tab aja, itu tadi lab sebelumnya yaitu lab 7 yang sudah di finish juga. Yang hasil grade-nya ya sudah tadi ya pas-pas semua, yang artinya sudah berhasil semua. Kita tunggu. Semoga tidak lama seperti yang pada lab 7. Kalau lab 7 tadi sangat lama ya. Bahkan bisa nge-stuck kalau ini. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke sini ya. Kita akan mengedit template mengedit template file by editing the missing parameter. Kita akan mengedit template filenya yang hilang pada parameter, yang dicari pada parameter. Oke, jadi di sini kita akan jadi kita di sini akan cari dulu yang bagian yang kosong yang kita akan tambahkan. Mana ya, sabar. Ini bagian mana sih tadi, sabar. Aduh, mana ini? Parameter. Oke, di bagian default ya, di bagian sini. Oh my god, sabar. Oh, nggak bisa di spasi ya. Bisa pakai apa? Kalau langsung ketik bisa. Oh my. Bagaimana caranya mengubah? Tapi di sini nggak bisa diubah. Bisa nih. Nah, ini baru bisa. Provider, tadi apa namanya? Provider data center. Provider data center. Coba kita sesuaiin lagi karena ini harus sesuai. Provider strip data center. Itu aja kan? Do not save the change yet, continue the template. Oke, kita jangan save dulu, kita lanjut di bagian template ya. Kita nambahin yaitu namanya OS Neutronnet sama OS Neutron Subnet di external network sama subnet. Berarti kita cari dulu di mana itu.
Sabar. Nah, ini dia. External network di bagian tipe ya. Tipe. Oke, berarti kita salin dulu. Saya juga sebenarnya nggak tahu cara nge-save ini. Apa mungkin saya kayak oke, tipe ini enter sekali ya, sabar. Enter sekali, benar. Terus kita kopas. Oh my god, dia jadi maju. Takutnya dia nggak. Ini harus setara ya, harus setara sama properties. Nih, sama deh. Oke, jangan disalin deh, takutnya dia maju-maju kita tadi. Kita ketik manual aja. Selanjutnya OS Neutron Subnet. OS. Oh, memang maju. Neutron Subnet. Makin maju dia sampai ujung. Oke, dah pas. Sesuai ya. Sesuai yang ada di sini. Selanjutnya masih belum di save. Kita di sini masih ngelanjut di edit bagian web dari bagian data set. Sabar. Ini sama nggak sih sama kode yang dibuka tadi? Web app stack YAML. Loh, ini mah nggak usah di save dulu. Berarti kita masih masuk bener ini. Di bagian data server. Data server tuh kayaknya tadi di atas deh. Oh, nggak di bawah ya. Data server. Agak pusing juga ya nyarinya. Oke, sini tadi namanya apa? Osnova server. Kita langsung salin aja karena percuma nanti juga tetap maju-maju dewek. Maju-maju sendiri. Oke, udah sesuai. Terus selanjutnya apa lagi? Oh, kita nambahin tipe lagi di bagian apa ini? App server. App server tadi tuh kayaknya di atas karena banyak app-app-nya di atas. Nah, nih. Namanya app apa? App server. Nggak ada berarti kita. Oh ya benar, nggak ada. Kita cari lagi di bawah-bawah. App server. Ini dia. Di bagian tipe kita enter sekali, tempel. Kita backspace. Sesuaiin, lurusin. Nah. Sudah, selanjutnya baru kita save the file. Gimana caranya nge-save? Ini satu pertanyaan ini. CTRX ya? Oh, bukan. CTRF, CTRS. What? Save the change close the template file. Gimana caranya? Aduh, gimana lagi caranya? Sabar. Gimana caranya? Sabar ya. Tadi kepencet X lagi. Sekarang nggak bisa gerak. Bahkan dia nggak bisa gerak sama sekali. Mungkin dia malah keluar. Coba saya shift T.
eh klik apa ya? Sabar. Ini agak aneh nih, sabar ya. Sabar ya, saya pause dulu aja deh. Saya cari dulu solusi gimana caranya bisa di save. Oke, jadi kita lanjut. Tadi saya sudah bisa keluar, ternyata tinggal pencet ESC dan ketik titik apa sama dengan titik duanya, sama dengan titik dua terus sway key. Di sini kan tadi kita masih sampai di bagian ini ya, kita udah nambahin tipe OS Nova Server, terus baru kita nambahin portnya di sini karena di sini kita tapainnya di atas MySQL, jadi dialeknya tetap MySQL, di bawahnya ini, aduh, sabar, ini malah kehapus lagi, dialek, sabar, kita tambahin sendiri aja. Tadi port ya, port, pakai titik dua nggak? Pakai titik dua, patik ya, patik dua, namanya 3306. Jadi 3306 cuman port untuk MySQL-nya nanti. Samain ya. Takut tadi saya beda karena kehapus. Oke, udah sampai sini baru kita save. Nah, cara save kita ke SC, terus ketik 2, ketik wiki. Dah keluar sendiri. Terus baru kita lanjut ke bagian yang ini. Mana ya tadi? Oh, masih di bagian ini. Oh ya enggak, ini benar. Kita masuk ke dua. Kita akan mengkustomisasi dalam database tier instance-nya menggunakan script seperti yang ada di sini. Jadi kita masuk dulu ke VI, kita masuk terus dalamnya yaitu webab stack YAML. Tapi tadi kenapa harus di save ya? Ini kayak harus ngapain gitu. Ini harus disuruh masuk lagi. Kita salin, taruhnya di str replace template. Sabar, bingung nih. User data format raw. User data format raw itu di mana ya? User data format raw. Di bawah apa di atas? Sabar. User data format. Ini ada user data format. Udah sampai bawah ini. Di mana itu ya? Sabar. Ini ada edit the template by user database instance configuration. User data format raw. Hold on. Sabar, ini di mana lagi? User data format raw. Sabar, saya pause dulu supaya pencariannya nggak lama. Oke, jadi tadi ya bagian yang ini itu kita menambahkannya di bagian sini di bawah di bagian database dan diletakkan di bawah template. Jadi kita langsung kopas aja ya. Tapi ya kalau pas di kopas itu harus dibener-benerin dikit karena dia nggak sesuai ya, nggak sesuai. Jadi kita bener-benerin, sesuaiin sama yang hasilnya seperti ini. Selanjutnya baru kita masuk buat nempelin yang bagian ini, ya bagian nomor 3, yaitu kita kan customize the web tier. Nah, kita akan mengkustomisasi webnya, tier instance sesuai sama scriptnya ini.
Kita masuk ke web config, sabar, kita cari dulu. Kayaknya di atas deh. Oh ini web server. Ini web config, di bawahnya config ya. Sabar, kita ganti mode instance. Kita ganti modenya. Kalau mau ganti mode ternyata tinggal pencet 0. Saya nggak tahu juga sebenarnya kenapa saya tiba-tiba menemukan itu. Karena di sini tuh nggak ada tutorialnya gitu gimana cara ngedit. Kalau bisa kalau di apa namanya di CLI ya, CLI itu biasanya tinggal CTRX Y enter dah keluar. Kalau di sini saya nggak tahu kenapa harus kayak begitu. Mungkin di server memang harus begitu kali. Oke, ini di bawah config ya benar, tapi di huruf N, di bawah huruf N. Ini I, aduh salah. Ini I, ini F, ini N. Nah, kita tempel di sini. Nah, kalau misalnya hasilnya nanti dia kayak gini nih kalau langsung di Kopas. Tapi ya lebih enak langsung di Kopas karena dia ya kita nggak harus ngetik satu-satu, tapi kita tinggal mengatur aja, tinggal menghapus bagian yang apa itu namanya tanda-tanda pagarnya itu ya. Karena kalau dikasih tanda pagar dia berarti masih berupa kayak .tree. Jadi kayak belum termasuk gitu. Kita tunggu sampai ketikanya selesai. Kayaknya lama deh. Karena panjang tadi. Sampai var www.html ya kita ribet di bagian itu aja. Mungkin nanti saya di sini akan pause ya supaya kalian tidak terlalu menunggu lama ya untuk itu. Kita akan pause lagi supaya tidak memakan waktu yang lama. Ya ini sudah sudah saya edit ya, tadi yang pagar-pagar saya hilangin, saya naikin juga ke atas untuk biar mepet seperti ini. Langkah selanjutnya kita save lagi, kita save change-nya, caranya kita SC sama dengan wiki. Nah, sudah keluar. Jadi tapi tadi ya bagian tadi itu dipakai untuk menambahkan kita nambahin script konfigurasi otomatis pada web tier, fungsinya untuk meliputi dan mengaktifkan IP forwarding, mengatur firewall, membuka port yang dibutuhkan, dan serta mengganti alamat IP-nya tadi pada file JavaScript aplikasi, dan nilai IP-nya pada bagian set tadi itu bisa berbeda tergantung server atau environment. Dan kalau server kita itu nilainya berbeda, gunakan nilai yang sesuai dengan output server kamu sendiri. Seperti itu. Iya, kita lanjut di sini. Kita masuk ke mode menjadi developer 1 dengan project production, dan kita akan launch yaitu web at stack-nya, mendeploy-nya di web stack YAML tadi, template filenya. Ini perintahnya. Kita akan membuat stack bernama webstack stack, itu menggunakan template webstack stack YAML yang sudah diedit tadi. Oh my god, salah. Jangan pakai salin kalau ada spasi, mending di sini aja. Nanti yang diedit kita sebelumnya setelah dijalankan nanti stack akan masuk ke status create in progress. Statusnya seperti ini. Oke, sabar. Kita cari dulu apa yang error. Ya tadi untuk di masalahnya itu di bagian yang create tadi ada di bagian di webstack stack YAML-nya di dalamnya. Tadi saya kan tadi sempat kayak ngapus sesuatu gitu ya. Itu ternyata masih kurang satu huruf yang hasilnya tadi ya membuat dia jadi error. Makanya jadi hasilnya seperti tadi. Nah, ini sudah hasilnya sudah sesuai, yaitu yang ada di sini yaitu create in progress ya tampilannya.
kita sudah membuat stack yaitu bernama webpad stack. Terus kita selanjutnya masuk ke determine application stack what create correctly. Kita akan memeriksa hasil deployment stacknya. Kita jalanin perintah ini, open stack list JSON. Oke, hasilnya sudah sesuai yang ada di sini. Terus selanjutnya kita jalanin perintah yang ini, dan perintah itu kita akan mengkonfir area creation ya, pembuatan kita tadi tier instance-nya. Jadi kita akan memastikan setiap instance itu pada 3 tier tadi yang sudah berhasil dibuat. Yang hasil yang diarahkan adalah seperti yang ada di sini. Ada 3. Semoga. Yaitu ada database berstatus aktif, juga web aktif, app servernya aktif. Ya, sesuai. Terus selanjutnya kita masuk ke langkah yang ke-6, yaitu memvalidasi functional of the web application. Oke, kita akan mengambil IP public aplikasi web dan menguji aplikasinya. Bagian ini ya. Nanti hasilnya akan seperti pada yang ada di sini. Jadi kita akan melihat output stack-nya dan terutama pada nilai app public IP ya. Terus dari output ini nanti kita bisa mengetahui alamat IP public kita yang dipakai untuk mengakses aplikasi webnya. Nanti kita akan gunakan IP publicnya itu untuk masuk ke server kita sendiri. Yang ini. Apa yang ini? Ini. Iya, harusnya yang ini. Ya itulah. Dan nanti kita pakai di langkah selanjutnya, yaitu yang ini. Yaitu kita akan open browsernya. Tapi sabar. External network sih yang ini ya. Kita akan pakai yang ini. Oke, kita lanjut aja. Tadi sampai mana? Oh iya, benar. External networknya di sini kita dapat adalah 172.25.20.174. Jadi kita langsung aja. Kita buka browser, kita tes. Firefox. Kita hapus http slash, terus kita masukin IP-nya tadi berapa, 172, nggak nyatat lagi. Kita geser aja bisa kali, sabar. 172.25.1, apa yang 192 ya? Tapi kita coba aja satu-satu. Yang 172 ini, 172, 25, 250, 174, 25. Tapi ini IP private sih, tapi 192 juga IP private. Tadi lagi lupa. 172, 25, 250, 174. 174. Oh iya, bisa ini. Sudah sesuai. Terus selanjutnya apa? Add item to quick verify the application is working. Kita tambahin coba SSS save. There was a problem in the server. Coba. Oke, sabar, berarti coba yang ini. Beda ding, sabar. 192, 168, 710. Tapi yang ini 710. Kita coba aja yang ini. Kayaknya sama deh. Kalau nggak bisa berarti benar yang itu tadi.
Oke, berarti kita coba yang ini. Kita coba-coba aja. Tapi bener deh ini, yang ini. Karena ini nggak mau kebuka. Yang ini mau. Nih, tuh bisa. Tapi dia nggak, kenapa nggak mau nambahin? Apa salah ya? Sabar. Sabar ya, kita pause dulu. Kita cari letak. Oke, jadi ini sudah bisa ditambahin. Jadi untuk masalahnya itu ternyata hanya ada pada di apa namanya, di dalam YAML-nya juga. Itu dia saya bagian yang ngisi port, yang port 33 mana ya? Nah ini, itu saya nggak koma ya, harus pakai koma. Padahal di sini itu kalian bisa lihat sendiri, itu dia nggak ada koma. Jadi saya ngikutin yang ada di sini. Dan ternyata harus pakai koma supaya dia bisa ke save seperti di sini di Firefox-nya nih. Kalian bisa lihat sudah tambah nih, kalau mau kalian lihat lagi tuh sudah nambah. Oke, berarti tandanya ini sudah berhasil. Kita bisa langsung grade aja. Jadi ini langkah yang terakhir, jadi kita grade. Jadi sudah selesai. Jadi apa namanya, sudah selesai ya untuk lab 8-nya di sini, dan mungkin sedikit apa namanya, sabar. Sedikit kesimpulan ya untuk dari lab ini. Jadi kita sudah membuat dan menjalankan aplikasi Cloud 3 tier, jadi secara otomatis menggunakan template HOT dan juga Cloud Init. Dan selain itu lab ini juga melatih kita supaya cara memeriksa hasil development stack kita, memastikan setiap tier berjalan dengan benar, dan membuktikan bahwa aplikasi web bisa diakses serta berfungsi dengan baik seperti pada yang saya lakukan tadi sebelumnya, yang buka web dan juga menambahkan sesuatu di dalamnya. Ya oke, sekian dari hands on saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.